aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mencapai syafaat. Amin. Yang berbahagia, Bapak Ketua Umum Sulaiman Suli ST bersama Ibu beserta rombongan. Demikian. Berjuang suci serta cinta beri sampai ke seribu mata dari Aceh hingga Papua. Kami bekerja dengan sepenuh hati demi amannya usaha dan bumi. Kami bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, siap melawan mafia dan mereka. Majulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami sebagai ketua panitia menyampaikan sambutan sekaligus ucapan terima kasih pada Bapak Ketum Haji Sulaiman Zuhri ST selaku Ketua Umum BRN Renkar Nasional serta rombongan yang telah berkenan memasukkan Kota Palu kita tercinta dalam agenda Roadshow BRN Sulawesi yang kita harapkan bisa merangsang pertumbuhan bisnis Renkar Sulawesi umumnya dan Kota Palu pada khususnya untuk BRN. Serta kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah menyempatkan hadir pada acara ini sebagai berikut. Yang terhormat Bapak Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid SE atau mewakili. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu atau mewakili. Dirlantas Polda Sulteng yang diwakili oleh Bapak Kompol Abu Bakar Jafar Kasupit, Abu Bakar Jafar SH, MMMH Kasupit Kamsel. Terima kasih Pak hadir. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kapolresta Palu atau diwakili oleh Kasat Reskrim Polresta Palu, Bapak AKP Ferdinand Nombori SK. Terima kasih Pak hadir. Dan kemudian Bapak Kandenpom TNI Sulawesi Tengah diwakili oleh Bapak Martin Elianis Asti Littantik. Terima kasih Pak sudah menghadiri. Kemudian kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor Kala Toyota, Patra Kuling Kumala, dan yang terakhir Tanaris Cafe yang telah bekerja sama sebagai sponsor untuk terselenggaranya kegiatan BRN ini. Terima kasih banyak. Acara ini rekan owner panitia dan para owner Renkar Kota Palu yang terhubung dalam BRN Palu dan FPI yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga acara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai tambahan informasi, Kota Palu adalah kota ketiga
Agenda Roadshow Sulawesi BRN setelah Kendari, Makassar. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum BRN dan rombongan. Selamat datang Bapak-Bapak sekalian. Selama proses persiapan acara selalu ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka dari itu kami harapkan bapak-bapak para undangan dan tamu rombongan berkenan jika kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di acara hari ini. Akhir kata melalui sambutan ini saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin tamu undangan. Semoga acara ini dapat memberikan kontribusi yang konkret terhadap perkembangan usaha Rencar di Kota Palu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan perkataan kami lebih dari kurang, mohon maaf. BRN Kompak, BRN kuat, BRN suara, BRN. bring back our car. Ketua BRN yang ada di Palu, Bapak Sumarlin Amal Sarjana Ekonomi, atau kita kenal dengan Bang Nebo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mau bertanya sama teman-teman tamu rombongan yang istirahatnya cuma 3 jam, apakah masih semangat? Semangat? Kalau begitu kita ya, beran, 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 beran. Luar biasa semangat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pusat Rencar Nasional Bapak Haji Sulaiman Suri ST beserta Ibu, selamat datang di Bumi Tadulako. Yang saya hormati Bapak Dirlantas Polda Sultan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Kamsil Bapak Kompol Abu Bakar Jafar SH MA MM MH. Yang saya hormati Bapak Komandan Denpom 12 Sulawesi Tengah atau mewakili Bapak Martin Eliaris Pacilin Pampik. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Palu atau yang mewakili AKP Pindanan, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Haji Kala RE Martinata, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang PT Kumala Cemerlang Abadi atau Wuling Palu, selamat datang. Yang saya hormati para tamu undangan dan yang saya banggakan tim Divisi 22 BRN serta Kerda Korwil Nusantara yang ikut di rombongan Detor Sulawesi. Selamat datang di Bumi Tadulako. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Bersilaturahmi membersamai rangkaian kegiatan PRN di Sulawesi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya selaku pribadi maupun atas nama BRN Kota Palu menyampaikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyelenggara BRN
Sektor Sulawesi yang telah memberikan kepercayaan kepada BRN Kota Palu sebagai salah satu destinasi touring dan bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagai Ketua BRN Porda Sulawesi Tengah dan tim relawan BRN Palu Sulawesi sangat antusias dan tentunya merasa bangga menyambut kedatangan rombongan BRN Rosso Sulawesi di Kota Palu. Kegiatan ini mengangkat kembali semangat komunitas khususnya yang ada di Pulau Sulawesi. Bahan laporan Ketua BRN dengan adanya komunitas BRN di Kota Palu, insya Allah dapat memberi edukasi dan manfaat bagi selaku pengusaha rental Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu. Pengusaha rental Sulawesi Tengah siap mensukseskan acara BRN Rosso Sulawesi menjadi bagian dari keluarga besar Pusat Rengkar Nasional. BRN, BRN, BRN. Mari wujudkan tujuan komunitas ini, semangat untuk mengadakan kembali kegiatan-kegiatan positif di masyarakat sesuai visi misi Pusat Rengkar Nasional. Dalam momen ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak terkait yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ide-ide cemerlang serta finansial sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor yang telah berkontribusi baik material maupun moral dalam kegiatan ini. Mohon izin saya sebutkan Tanah Rizkape Akanda Haji Henry Kusuma sebagai pimpinan Tanah Rizkape. Terima kasih banyak atas sponsornya. Haji Kala R.E. Martadinata, PT Kumala Cemerlang atau Wuling Palu, dan sahabat-sahabat saya di komunitas rental Palu. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Kita bisa, kita kuat, kita kompak. Terima kasih pula kepada media partner kami yang selalu memberikan informasi atau info-info sebelum kegiatan ini 2 bulan sebelum dilaksanakan agak kegiatan ini adalah Radio Skip FM di lokal Katapodan. Terima kasih. Radio Nebula FM dan TV One Palu. Acara ini dibuat sebagai ajang berkumpul tahunan nasional seluruh pecinta atau penggemar penggiat BRN Indonesia sebagai wadah komunitas kita untuk mempererat tali silaturahmi. Semoga sukses selalu buat kita semua. Kami tak lupa menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan acara ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, sekali lagi ucapan banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya mengundang dari Bapak Ditlantas Polda Sulsel yang diwakili oleh Kasubdit Amsel Bapak Abu Bakar Jafar, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua
Nasional, Bapak Haji Sulaiman beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Rentar Sulawesi Tengah, yang saya hormati mewakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati yang mewakili Dirjen POM 13 Palu, yang saya hormati mewakili Kasat Reskrim Polresta Palu, serta seluruh rekan-rekan pengusaha rentar Sulawesi Tengah dan rombongan yang sempat hadir pada siang hari ini. Kita bertemu dan bersua di Kanaris Cafe Jalan Juanda Palu. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah yang saat ini beliau masih berada di luar kota, sehingga kemarin salah satu staf menghubungi saya untuk mewakili kegiatan pada hari ini. Baik, tentunya pada kesempatan siang hari ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya selaku Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Lantas Polda Sulawesi Tengah yang tadi dari Ketua Panitia sudah menyampaikan, nama saya sudah jelas, hanya status sudah disampaikan tadi. Saya perkenalkan status saya istri 3. Belum selesai saya ngomong sudah ketawa. Istri saya 3 anaknya, maksud saya. Bukan 3 ya, istri saya 3 anaknya, jangan salah pengertian nanti. Kebetulan ikut sama saya. Bukan menjaga, tetapi memang begitulah suami istri kalau hari libur harus dibawa. Karena pada saat jam dinas, nanti ketemu malam hari di tempat tidur. Baik Bapak Ibu, tentunya kalau kita melihat kegiatan pada siang hari ini, saya mewakili Direktur Lalu Lintas menyampaikan apresiasi ini kepada Ketua Nasional yang telah hadir di Bumi Tadulako ini, sehingga ke depan bagaimana pengusaha rental yang ada di Sulawesi Tengah ini bisa bekerja sama dengan pihak Direktorat Lalu Lintas, dengan Polresta Palu dan Denpom, sehingga dengan kegiatan ini kita bersinergi. Kebetulan saya selaku Subdit Kamsen ini memang bilang saya untuk sama-sama komunitas yang ada di Sulawesi Tengah. Namun demikian, saya sedikit memberikan gambaran kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di bulan Juli sampai dengan hari ini. Tercatat jumlah kasus dan di Agustus ini 16 kasus juga pada tanggal 22 kemarin. Berarti sudah 32 kasus khusus Polresta Palu. Di luar Polres lain, Gigi, Donggala, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya kebetulan baru kembali juga dari Polres Poso, Morowali Utara, dan Morowali. Kemarin jam 4 sore saya baru tiba di rumah terkait dengan pengecekan prasarana jalan. Karena kita tahu bersama bahwa ada 4 faktor penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, faktor jalan. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, kendaraan.
Dan keempat adalah faktor cuaca. Kalau kita lihat ini di beberapa kecelakaan ini terbanyak terjadi pada faktor manusianya yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Dan mohon maaf kepada warga saya di Palu khususnya, bahwa di tempat kita ini telah terpasang kamera CCTV di 4 titik. Titik pertama di depan pintu keluar kantor gubernur. Titik kedua di Jalan M. Yamin, depan Dunkin Donald. Kemudian yang ketiga di M. Yamin ujung dari arah Basuki Rahmat, Dewi Sartika dan Abdurrahman Saleh yang disorot. Keempat adalah Jalan Gajah Mada. Saya sampaikan juga bahwa hingga saat ini kamera itu telah berfungsi, namun belum ada penegakan hukumnya. Ini kita nanti menunggu di 8 Polda yang belum dilaunching oleh Bapak Kapolri. Setelah dilaunching oleh Bapak Kapolri, maka sudah berlaku penegakan hukumnya untuk Sulawesi Tengah, Kota Palu. Dari tanggal 14 kemarin, dari piket mencatat sampai dengan tanggal 20 Agustus tercatat pelanggaran 29.085 pelanggaran, yang terbanyak tidak menggunakan safety belt. Berjumlah 26.967, kemudian tidak menggunakan helm 2.598, menggunakan HP 519, terobos TL 1 pelanggaran. Artinya kalau kota-kota lain, kota besar, Bandung, Jakarta, ya heran lagi. Kalau kita di Palu ini, proses pembelajaran bagi kita semua, karena ketika nanti diberlakukan kamera ini, maka Bapak Ibu akan berhadapan dengan namanya alat, bukan lagi berhadapan dengan manusianya. Ketika nanti ada kantor pos yang datang ke rumah, akan memberikan surat saksi, maka silakan konfirmasi. Berbahagialah ibu-ibu yang mungkin pada saat bapaknya keluar, ibunya di rumah, tiba-tiba foto yang datang di rumah itu, yang tadinya ibu pakai jilbab, kenapa rambut pirang di sebelah? Ini persoalan nanti akan terjadi. Ya? Karena kami ketika jam kantor setiap saat pasti akan masuk di ruangan RTMC, Regional Traffic Management System. Saya masuk memantau langsung. Sini pelanggaran banyak. Makanya saat ini kami menyampaikan pada seluruh warga Kota Palu dan sekitarnya, mari kita bersama-sama jaga tertib berlalu lintas, sehingga semakin ke depan angka kecelakaan lalu lintas yang saya sampaikan tadi tidak semakin bertambah, melainkan berkurang, dan juga angka yang meninggal dunia semakin berkurang. Berikut ada 10 pelanggaran yang disorot kamera tersebut, antara lain tidak menggunakan safety belt, baik pengendara maupun yang di samping. Yang kedua, tidak menggunakan helm, baik pengendara maupun yang dibonceng. Yang ketiga, berboncengan lebih dari satu. Keempat, menginjak marka, membujur dan melintang. Marka tebal maksudnya, bukan putus-putus. Marka tebal, baik membujur maupun melintang. Rambu termasuk apil. Kemudian TNKB tidak sah. Yang berikut odol, overdimensi dan overload, merubah bentuk ataupun perlengkapan, kemudian menggunakan helm,
pelanggaran disorot oleh kamera nantinya apabila sudah diberlakukan di 4 titik tersebut. Jadi sekali lagi saya mengimbau dari saat ini dan nanti akan diberlakukan, mohon kita semua, saudara-saudara saya yang tinggal di Kota Palu dan sekitarnya agar tetap waspada. Berikut juga saya sering melihat ibu-ibu yang lagi tren itu menggunakan helm, handphonenya dijepit di helm. Saya biasa di belakang dengan mobil dinas saya itu, kain kiri belok kanan. Saya juga bingung, kenapa bisa terjadi seperti itu. Tetapi setelah saya lihat bukan ibu-ibu di Palu, tapi ibu-ibu yang di Malaysia sana. Palu tidak ada, semua tertib. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan kita tertib, demikian juga saudara saya pengusaha rental yang ada di tengah ini, mari kita bersama-sama untuk tertib berlalu lintas. Semoga usaha-usaha dari Bapak Ibu senantiasa diberikan kelancaran. Dan tidak lupa juga, ada di dinas perhubungan ini, bagaimana usaha-usaha Bapak Ibu ini bisa memperoleh predikat yang legal, bukan rental gelap. Sehingga para pengguna jasa merasa terayomi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Wakil Direktur Lalu Lintas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Bila kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Lepas kunci atau akuntansi umum yang biasanya rental ini termasuk akuntansi umum dan angkutan charter. Ini ada persyaratannya masing-masing. Nanti mudah-mudahan teman-teman dari angkutan rental ini supaya bisa mendapatkan legalitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Dan juga untuk dari Kasat Reskrim Palu.
Berikan aplaus yang meriah. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita menuju ke puncak acara dan memberikan pemaparan bagaimana bisnis rental yang aman dan biar tidak terjadi kesalahan. Kami BRN Korda Sulawesi Tengah, Montong Raka, Komiupura, sampai Subu, Sararaku, BRN Senusantara, di Bumi Tadulako. BRN Korda, BRN Juara, BRN Juara. Kami relawan Pusat Nasional, berjuang tuju sabda cipta BRN. Barisan BRN bagai seribu mata, dari Aceh hingga Papua. Kami bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, demi amannya usaha rental mobil. Kami bekerja dengan sepenuh hati, siap melawan mafia gadai rental. Majulah BRN, Pusat Rental Nasional. BRN juara, kompak dan kuat, bring back our car. Kami relawan Pusat Rental Nasional, pejuang suju sabda citra BRN. Barisan BRN bagai seribu mata, dari Aceh hingga Papua. Kami bekerja dengan sepenuh hati, demi amannya usaha rental mobil. Kami bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, siap melawan mafia gadai rental. Majulah BRN, Pusat Rental Nasional. Majulah BRN, Pusat Rental Nasional. BRN juara, kompak dan kuat, bring back our car. BRN juara, kompak dan kuat, bring back our car. BRN bagai seribu mata, dari Aceh hingga Papua. Kami bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, demi amannya usaha rental mobil. Kami bekerja dengan sepenuh hati, siap melawan mafia gadai rental. Majulah BRN, Pusat Rental Nasional. BRN juara, kompak dan kuat, bring back our car. Kami relawan Pusat Rental Nasional, pejuang suju sabda citra BRN. Barisan BRN bagai seribu mata, dari Aceh hingga Papua. Kami bekerja dengan sepenuh hati, demi amannya usaha rental mobil. Kami bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, siap melawan mafia gadai rental. Majulah BRN, Pusat Rental Nasional. Majulah BRN, Pusat Rental Nasional. BRN juara, kompak dan kuat, bring back our car. BRN juara, kompak dan kuat, bring back our car. Sulaiman Zohri adalah pengusaha Indonesia. Bermodal tekad, kerja keras, dan semangat, Sulaiman Zohri sukses mendirikan beberapa perusahaan. Di antaranya adalah PT Danendra Putra Sulaiman, PT Rania Putri Jelita, PT Bubat Kreatif Indonesia, CV Bastian Fareja, dan CV Bastian. Di bidang organisasi,
Sulaiman Johri sempat memimpin beberapa organisasi, diantaranya hari ketiga ini, alhamdulillah kami sampai juga ke kota tujuan Sulawesi Tengah, Kota Palu. Yang terhormat Ketua Panitia Acara Roadshow di Sulawesi, Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sukarno. Yang terhormat Bapak dan Pomdam Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Bapak Menteri Yaris Taufik, dan yang saya cintai para pengusaha rental mobil yang hadir pada hari ini berada di Kota Palu. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara Roadshow Tour Sulawesi ini adalah acara yang telah kita agendakan 1 tahun kebelakang, yang mana acara ini sudah didengungkan, dan ini adalah acara silaturahmi para pengusaha rental mobil se-Nusantara. Bursa Rental Nasional saat ini sudah bergabung 1.500 pengusaha rental mobil dari Sabang sampai Merauke. Harapan kami nantinya para pengusaha rental mobil yang ada di Kota Palu ini juga akan bergabung. Baik saudaraku, sebelum saya melanjutkan pemaparan saya berbicara dulu niat. Karena semua itu innamal a'malu binniyat. Semua itu berawal dari niat. Mengapa saya menjadi pengusaha rental mobil? Itu dulu. Nah, ada beberapa investasi ataupun usaha yang dilakukan oleh orang untuk agar menjadi usahanya bisa sambil berinvestasi dan juga bisa juga menghasilkan. Yang pertama biasanya orang berinvestasi properti. Investasi properti ini adalah investasi yang sangat didengung-dengungkan orang dari Sabang sampai Merauke. Tapi investasi properti ini nilai likuiditasnya hanya 20%. Contoh kasus, seandainya saudara beli properti senilai 500 juta yang berada di Kota Palu. Anda ingin jual cepat dalam waktu seminggu atau 1 bulan, untuk kembali harga 500 juta itu sangat sulit. Apalagi ditawarkan oleh kami yang datang dari Kota Bandung ataupun dari luar Pulau Sulawesi. Pasti nilai likuiditasnya sangat-sangat rendah. Kemudian, apabila properti ini naik terus-menerus sampai 10 kali lipat atau harganya sampai 5 miliar, orang yang membeli properti ini adalah hanya orang-orang tertentu karena nilainya sudah terlalu besar. Biasanya orang jual beli properti itu yang sangat laris, nilainya di bawah 500 atau di atas 100. Jadi nilai likuiditas properti ini sekitar 20%. Jadi kalau angkanya naik terus-menerus, Anda jangan bangga dengan properti Anda, karena properti ini sangat-sangat sulit dijual, harus benar-benar. Yang kedua, biasanya orang berinvestasi di perkebunan. Contoh, misalnya menanam pohon jati. Pohon jati modalnya cuma 50.000 sampai 100.000 satu pohon. Setelah 50 tahun itu bisa laku 5 juta sampai 10 juta. Tapi investasi pohon jati ini biasanya investasi untuk anak cucu. Karena begitu sudah panen, yang panen adalah anak cucu kita, bukan kita. Saat panen, kita sudah tidak butuh lagi uang, karena kita hanya butuh doa, karena kita sudah tiada. Jadi investasi pohon jati adalah investasi untuk anak cucu. Investasi yang baik adalah investasi di rental mobil, karena biasanya kita berinvestasi kurang lebih 40 sampai 50 juta. Setelah 4 tahun mobil Avanza dijual kurang lebih 150 juta.
ditambah 1 bulan kita dapat uang 500 sampai 1,5 juta hanya ada di usaha rental mobil. Jadi saudara-saudara yang menjadi usaha rental mobil, Anda sudah cocok dan tepat untuk berinvestasi dan memutuskan menjadi pengusaha rental mobil. Tepuk tangan untuk pengusaha rental mobil. Nah, kemudian kita harus bertanya, mengapa saya harus bergabung di BRN? Oke. Banyak sekali asosiasi rental mobil ya, yang bersifat umum, yang bersifat nasional, tapi yang bersifat keamanan untuk secara nasional itu belum ada. Dan momoknya untuk pengusaha rental mobil adalah bagaimana mengatasi mafia gade rental mobil. Investasi yang sudah kita bangun selama 4 tahun kita pelihara, apabila seandainya investasi tersebut dalam 2 atau 3 tahun terkena mafia gade rental mobil atau mobil tidak kembali, investasi itu menjadi 0 atau minus. Agar investasi Anda bisa tumbuh dan berkembang, Anda harus ikut organisasi yang efektif dan efisien untuk mengamankan unit Anda. Itu hanya ada di BRN. Hari ini saya akan menjelaskannya. Oke? Berikut di sini adalah nama komunitas kita adalah Buser Rental Nasional, yaitu perkumpulan BRN adalah perkumpulan atau organisasi yang berbadan hukum sebagai wadah para pengusaha persewaan kendaraan di Indonesia. Sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 001805 AH 0107 tahun 2019. Logo BRN yang ada di tempel di sini terdaftar di HAKI. HAKI itu yaitu Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Jadi kalau seandainya ada yang protes dengan logo kita sudah terdaftar di HAKI. Kemudian beranggotakan masyarakat umum dan memiliki prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Dari kita, oleh kita, dan untuk anggota. BRN nama terdaftar di SK Kemenkumham adalah Barisan Rental Nasional atau yang disingkat BRNS. Nama trennya adalah Buser Rental Nasional atau BRN. Bersama kita solid, kuat, dan nama program BRN yang saya buat selama di kepemimpinan saya adalah BRN Juara. Berikut adalah 7 pejuang Sabta Cipta di BRN. Yang pertama adalah kami setiap hari ulang tahun BRN akan memberikan materi pendalaman usaha rental sehingga dapat mengurangi kasus kejahatan dalam usaha rental mobil. Jadi kalau seandainya nanti Anda hadir di HUT, kita akan mengundang acara nasional yang akan memberikan beberapa materi dan bagaimana mengurangi kasus kejahatan dalam usaha rental mobil. Kemudian yang kedua, memberikan pendampingan, pemantauan, pengejaran dan eksekusi unit dari pelaku dimanapun berada. Jadi hari ini kami membawa saudara-saudara kita dari Makassar. Nah, kebetulan ada Pak Korda dan Wakorda dan beberapa pengusaha rental mobil dari Makassar. Saudara-saudara dari Makassar mana? Saudara dari Makassar. Oke, coba berdiri. Saudara dari Makassar. Nah, ini saudara-saudara kita dari Makassar. Tepuk tangan buat saudara-saudara dari Makassar ya. Nah, itu ada Pak Korda, ada Wakorda. Jadi nanti seandainya saudara kita di Palu, mobilnya ada masalah di Makassar. Kemarin kami dari Makassar ke Palu ini hampir 2 hari 2 malam. Jadi saudara-saudara kayaknya kalau misalnya ada masalah ke Palu, ke Makassar, kalau naik darat mungkin paling cepat berapa? 16 jam ya? 16 jam. Bayang kalau seandainya saudara punya masalah di Makassar, Anda harus datang ke sana lebih kurang 16 sampai 17 jam. Sampainya di Makassar, Anda belum tentu langsung bisa mengeksekusi karena Anda pasti lelah dan letih.
Dan sampai di sana Anda juga nggak punya teman atau saudara. Nggak semua orang punya teman. Hari ini BRN Makassar hadir ke sini, ke Palu. Nantinya kalau ada permasalahan mobil-mobil yang bermasalah di Makassar, mobil-mobil dari Palu, saudara-saudara kita di Makassar siap membantu dan mendampingi dan mengeksekusi. Bukan begitu saudara-saudara di Makassar? Begitu juga sebaliknya. Apabila nantinya ada mobil saudara kita Makassar bermasalah di Palu, saya mau nanya saudara-saudara di Palu, mau nggak bantu mobil orang Makassar kalau bermasalah di Palu? Oke, gitu ya, siap ya? Oke, lanjut. Lanjutnya, memberantas habis pelaku kejahatan sewa mobil dengan membangun jaringan komunitas asosiasi sewa mobil di seluruh Indonesia. Kita mungkin bareng-bareng mempersempit namanya mafia kadi rental mobil. Karena begini saudaraku, sehebat-hebatnya orang Palu untuk mengeksekusi atau mengamankan unitnya, apabila mobil ada di Makassar, pasti orang Makassar lebih hebat. Karena orang Makassar secara budaya, secara bahasa, maupun secara secara geografi, lokasi, mereka lebih hafal. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya orang Makassar ada masalah di Palu, pasti orang Palu lebih menguasai dan lebih pintar daripada orang Makassar. Oleh karena itu, kami dari tim 22 dari Pusat Rental Nasional, kami hadir untuk di semua kota di seluruh Sulawesi ini adalah untuk menyatukan para pengusaha rental mobil yang ada di Sulawesi. Begitu juga kalau seandainya mobil orang Palu ada masalah di Pulau Jawa, kami yang dari Pulau Jawa siap semua membantu mobil kami, mobil saudara kita yang ada di Palu. Setuju saudara saya yang di Jawa? Oke, lanjut. Bekerja sama dengan para penegak hukum di Indonesia dan memberikan sosialisasi BRN di daerah rawan kejahatan sewa kendaraan. Harapan saya, saudara-saudara di Palu ini juga segera menjalin komunikasi dengan Polsek dan Polres agar nantinya kalau seandainya terjadi permasalahan, komunikasi di awal sudah terjalin. Karena di Indonesia ini tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak akrab. Lanjut. Yang kelima, mengembangkan program keamanan yang tinggi dalam usaha sewa kendaraan dengan mengikuti perubahan zaman yang berbasis teknologi IT. Nah, para pengusaha rental mobil itu wajib yang namanya mobilnya pasang GPS. Kalau di Pulau Jawa, mobil itu pasang GPS minimal 2. Kalau untuk mobil Avanza itu pasang 2, kalau Innova itu 3, kalau Alphard itu bisa 4 sampai 5. Pas itu. Jadi jangan sampai Anda merentalkan mobil tidak pasang GPS. Ya, walaupun pakai supir. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Kita sebagai pengusaha rental mobil, yang namanya kita merentalkan mobil kepada orang, kita nggak pernah tahu orang tersebut orang benar atau tidak secara 100%. Kita hanya meraba-raba, kita hanya menebak-nebak sesuai dengan feeling. Kalau katanya feeling saya bagus atau feeling saya jelek, feeling itu berdasarkan perasaan dan kondisi badan. Kadang-kadang kalau kita kurang tidur, feelingnya jelek. Semua orang bagus juga dibilang jelek. Begitu juga kalau kita lagi happy, lagi misalnya hari ulang tahun, semuanya orang kita bagus karena feeling kita bagus. Ya, jadi berdasarkan data, pertama kali cek KTP, kemudian survei ke tempat kerja ataupun ke rumahnya, terus selanjutnya mobil diserahkan. Itu pun tetap tidak menjamin 100% mobil tersebut tidak bermasalah. Kalau leasing, memberikan mobil atau memberikan pembiayaan kepada kita, kita ini semuanya seperti dibukili. Data kita diambil, keuangan dan lain-lain. Nah, rumah kita juga didatangin, suami atau istri juga tanda tangan. Dan jelek-jeleknya kalau seandainya kita gagal bayar, leasing masih pegang BPKB dan perjanjian. Kalau kita rental mobil, kita tidak ada jaminan apapun. Benar atau tidak? Benar ya? Dan kita memberikan
mobil senilai 250 jutaan, mobil Avanza, dengan kickback kita dapat uang 300.000 dan tidak ada jaminan mobil tersebut kembali. Oleh karena itu, setiap pengusaha rental mobil harus pasang GPS minimal 2. Silakan pasang di mana saja. Yang jelas dengan pasang GPS Anda tahu mobil Anda kapan dan di mana dan segera kapan dia bisa balik. Selanjutnya, yang keenam, membantu memberi dana talangan untuk operasional bus rental nasional apabila korban dalam posisi keuangan yang tidak memungkinkan. Jadi seandainya saudara saya yang di Palu, mobilnya ada bermasalah di Makassar. Setelah selesai, untuk pengambilan mobil dari Makassar ke Palu, itu kan butuh BBM, butuh tol, butuh biaya supir. Dalam kondisi itu pengusaha rental mobil tidak mempunyai uang cash, kami dari BRN Pusat akan memberikan pinjaman secara cuma-cuma tanpa bunga. Lanjut. Nah, dari manakah dana BRN? Dana BRN didapat daripada sponsorship. Alhamdulillah BRN dari DPP Pusat kemarin banyak sponsorship yang memberi dananya untuk acara Tur Sulawesi. Kemudian donatur media sosial. BRN saat ini mempunyai YouTube, di mana YouTube-nya juga kami berharap memberi target gimana caranya YouTube itu bisa menghasilkan nantinya $100.000. Harapan kami nanti juga selalu tonton YouTube BRN, klik and subscribe agar nanti BRN juga mempunyai dana dari YouTube. Kemudian dari penjualan merchandise, di sana ada merchandise. Jadi setiap Anda beli merchandise BRN, Anda juga menyumbang BRN senilai Rp50.000. Oke, lanjut. Nah, salam ibadah BRN yaitu bring back our car, artinya kembalikan mobil kami yang di tangan orang-orang yang tidak pada tempatnya. Kemudian apabila mobil Anda disewakan kepada orang lain, ada kalau dulu 1.000 mata, kalau sekarang 1.500 relawan di seluruh Indonesia akan memantau, mencari dan memberikan informasi untuk kesuksesan eksekusi unit anggota yang bermasalah. Jadi kalau Anda masuk BRN, mobil Anda bermasalah, ada 1.500 pengusaha rental mobil yang siap memberikan solusi bagaimana supaya mobil Anda bisa kembali kepada Anda. Lanjut. Nah, bagaimana cara bergabung di Buser Rental Nasional? Berikut caranya. Yang pertama, registrasi. Registrasi kami akan memberikan link untuk aplikasi BRN Juara. Kemudian tim 22 akan memverifikasinya, yaitu Pak Andika untuk memverifikasi. Yang kedua, biaya registrasi untuk registrasi senilai Rp5 juta ditransfer ke rekening yang tertera. Kemudian yang ketiga akan bergabung nantinya di grup WA atau Telegram nasional. Lanjut. Nah, anggota yang sudah registrasi mendapat kemeja. Jadi saudara-saudara yang melihat siapa yang pakai kemeja warna hitam BRN, itu sudah pasti anggota BRN. Yang kedua, KTA dan sertifikat. Lanjut. Nah, begitu Anda tergabung, Anda akan masuk dalam peta induk BRN. Jadi kantor rental Anda juga akan masuk dalam peta induk. Jadi kalau Anda kemana-mana juga Anda akan melihat nantinya, oh pengusaha di sini ada di mana, tinggal melihat nanti peta induk BRN. Untuk uang yang Rp5 juta itu pembagiannya adalah 2 juta untuk core wheel, 1,5 juta untuk Porda, dan 1,5 juta lagi untuk ke pusat. Hari ini khusus program Roadshow, biaya registrasi khusus program Roadshow tadinya ini 1,5 juta, hari ini registrasi untuk masuk BRN hanya Rp1 juta. Ya. Jadi hari ini Rp1 juta, besok kembali 1,5, begitu selesai roadshow kembali 5 juta. Jadi kalau di Pulau Jawa itu
itu biaya registrasinya tidak kurang dari 5 juta rupiah. Oke, lanjut. Jadi bagi saudara-saudara yang mau registrasi, segera registrasi hari ini karena biayanya hanya 1 juta rupiah. Oke. Begitu Anda masuk BRN, Anda akan mendapat yang satu, bunga duka cita. Bunga duka cita ini apabila orang tua atau anak atau istri atau suami kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dari pusat akan memberikan bunga duka cita. Begitu juga untuk saudara-saudara yang baru pertama kali menikah, BRN akan memberikan bunga sukacita untuk yang pertama kali menikah. Dana maksimalnya adalah Rp500.000. Nah, ini adalah pinjaman. Pinjaman untuk anggota BRN yang kasus yang seperti saya sampaikan tadi. Seandainya saudara saya di Palu ini ada bermasalah di Makassar atau Kendari, kemudian untuk mengembalikan mobil tersebut butuh biaya, BRN akan memberikan pinjaman yaitu 1 sampai 5 juta rupiah. Ya, seizin daripada approval dari Korda atau Korwil, batas waktu pinjaman selama 45 hari tanpa bunga. Jadi dana tersebut adalah dana bergulir. Jadi kalau saudara-saudara misalnya mobilnya bermasalah, tinggal ajukan ke Korda atau ke Korwil, nanti Kordanya approve, kita akan memberikan pinjaman tanpa bunga selama 45 hari. Oke. Hari ini kami mengadakan roadshow edukasi untuk para anggota BRN ataupun yang calon anggota BRN. Dana tersebut juga adalah untuk edukasi para pengusaha rental mobil, dan kalau memang nanti berkenan kita juga akan mengadakan pelantikan Korwil ataupun Korda yang ada di Kota Palu. BRN tidak memukul biaya bulanan bagi peserta, hanya 1 kali saja. Jadi hanya BRN yang satu-satunya komunitas nasional yang tidak ada biaya iuran bulanannya. Jadi Anda hanya bayar registrasi, registrasi iurannya tidak ada, karena kami dari BRN memang tidak pernah mau memungut iuran, karena iuran ini menurut kami susah dikatakan adil. Kalau seandainya kami buat iuran bulanan 100.000 bagi para pengusaha rental mobil, bagi yang punya mobilnya 100.000 adalah bagian dari untuk bayar uang cicilannya. Tapi bagi yang punya mobilnya 100.000 hanya uang parkir. Jadi uang 100.000 untuk iuran, seandainya dibuat iuran, itu tidak adil. Oleh karena itu BRN tidak pernah mau memungut yang namanya iuran bulanan, hanya ada sponsorship. BRN akan mengisi bagi anggota dengan minimal 1 bulan. Jadi kalau seandainya Anda sudah terdaftar, Anda punya masalah, minimal 1 bulan baru kita bantu. Oke, lanjut. Siapakah yang bisa menjadi anggota BRN? Yang bisa menjadi anggota BRN adalah pengusaha rental mobil dengan minimal mempunyai 1 unit mobil. Jadi kalau misalnya dia satpam, misalnya di luar pengusaha rental mobil, tidak bisa masuk BRN. Kemudian atau marketing yang mempunyai kantor meskipun tidak mempunyai unit. Oke. Bagaimana cara melaporkan seandainya mobil saya bermasalah? Saya bagaimana cara melaporkannya? Cara melaporkannya adalah yang pertama, bagi anggota BRN menghubungi Korda atau Korwil setempat. Jadi kalau di sini nanti ada Korwil itu tingkat bupati. Kalau Korda itu setingkat gubernur lah. Ya, nanti kita bentuk di sini Korwilnya sama Kordanya. Jadi ya, relawan di sini komunikasi dengan Korwil, mobil saya bermasalah, mobilnya bermasalah di mana? Karena semua mobil itu belum tentu masalahnya nama Via Gade rental mobil, belum tentu. Bisa aja mobil tersebut handphone konsumsinya mati sudah 3 hari karena handphonenya rusak. Kemudian mobil tersebut ada di Kendari. Ngapain Anda harus capek-capek ke Kendari? Saudara kita saat ini yang di Kendari sudah ada bergabung kurang lebih 47 orang yang sudah bergabung dan siap
membantu para pengusaha di Palu kalau seandainya ada mobilnya bermasalah. Nah, kemudian membuat form pelaporan kasus BRN, kemudian Korwil atau Korda setempat berhubungan dengan Korwil atau Korda TKP, selanjutnya membentuk grup WA sementara dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Tujuannya adalah dengan adanya berkas tersebut, saudara-saudara kita yang ada seandainya di Kendari ataupun di Makassar, mereka punya dasar, punya surat kuasa, bukan orang yang tidak dikenal. Nah, berikut adalah pelaporannya, ada tanggal, nama orang kota, nama penyewa, terus kronologi singkat. Jadi dijelaskan kronologi singkatnya. Misalnya saya rental mobil Avanza D sekian warna hitam. Mobil tersebut dirental dari tanggal 1 harus sampai tanggal 2. Sampai tanggal 4 mobil tidak kembali. Posisi mobil ada di Kendari. Mohon bantuannya. Udah, nanti sampai di sana di Kendari, nanti orang Kendari akan mendatangi itu unit, menanyakan mobil itu kondisinya apa. Apakah mobil tersebut mau dilanjut atau mobil tersebut sudah pindah tangan. Setelah itu baru kita nanti membuat keputusan mobil tersebut harus diamankan atau memang harus dilanjutkan. Selanjutnya, nah untuk cara melaporkan untuk unit yang lunas, siapkan BPKB asli atau fotokopi STNK, surat sewa kendaraan. Jadi Anda kalau merentalkan mobil harus ada yang namanya surat sewa kendaraan. Jangan memberikan mobil seperti memberikan sebatang pokok. Ya, hanya ngasih kunci mobil sudah. Tidak ada bukti bahwasanya Anda memberikan mobil tersebut kepada orang. Kemudian kunci serep dan surat kerjasama pengelolaan unit jika unit investor. Jadi seandainya unit ada unit titipan, itu harus ada surat kuasanya bahwasanya Anda dikuasakan untuk mengelola unit tersebut. Kemudian surat LP. Apabila mobil tersebut bermasalah, silakan Anda buat laporan polisi bila diperlukan. Untuk yang unit kredit, siapkan surat kontrak leasing, surat keterangan leasing, fotokopi BPKB yang dilegalisir, fotokopi STNK dan cicilan, kemudian juga surat sewa kendaraan, kunci serep dan surat kerjasama apabila unit investor dan LP, laporan polisi tidak diperlukan. Ya, dari sekarang bagi saudara-saudara yang mobilnya masih berjalan dengan lancar cicilannya, segera buat surat keterangan leasing dan fotokopi BPKB. Karena nantinya kalau mobil Anda bermasalah, Anda nggak repot-repot lagi. Lanjut. Bagi yang bukan anggota BRN, diberi pemahaman dulu agar masuk ke BRN. Bagi yang bukan anggota BRN. Kemudian selanjutnya proses seperti anggota BRN. Bila tidak mau bergabung ke dalam BRN, kita hanya ikut memantau saja, tidak ikut memastikan berperan aktif untuk dalam pengejaran ataupun eksekusi unit, atau kita hanya bisa berdoa saja. Karena kadang-kadang maksud baik belum tentu hasilnya baik. Lanjut. Dalam hal untuk menyentuh unit atau mengeksekusi unit, kami tidak yang hal yang harus diperhatikan, hindari tindak kekerasan atau main hakim sendiri. Jadi jangan kita tidak boleh represi, kita hanya utamakan adalah komunikasi. Nah, kita bukan aparat keamanan. Ya, setuju ya? Oke. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah pasal 170 KUHP tentang kekerasan. Jadi harapan saya saudara-saudara harus ingat apabila Anda memakai kekerasan, kita akan kena tindak pidana yaitu pasal 170. Nah, kemudian tidak mempublikasikan video atau gambar di luar grup BRN dan media sosial lainnya sebelum hasilnya final. Jadi kalau seandainya kondisinya lagi dalam eksekusi unit, tidak boleh diberikan kepada siapapun agar pengembangan kasusnya atau informasinya tidak bocor kemana-mana. Lanjut. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan untuk usaha rental mobil agar usahanya menjadi juara.
Ya, jadi beberapa para pengusaha rental mobil yang harus diperhatikan supaya usahanya juara. Yang pertama adalah ini agar bagaimana seperti kata Pak Yono, tekniknya usaha jalan, pengusahanya bisa jalan-jalan. Yang pertama adalah manajemen SDM. Manajemen SDM adalah sumber daya manusia. Bagaimana supaya usaha kita harus autopilot. Pelan-pelan bagi saudara yang masih one man show, masih modelnya Superman, atau semua di handle, mulai hari ini, mulai besok, coba kita siapkan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia Anda belum siap, cari sumber daya manusia yang gratis, yaitu pasangan kita, istri atau suami kita. Jadi berbagi. Saya juga dulu begitu. Lanjutnya, yang kedua, manajemen keuangan. Nah, sebagai pengusaha rental mobil, Anda harus selalu mengingat jangan sampai besar pasak daripada tiang alias boros. Jadi kalau zaman saya dulu, saya punya mobil sampai 15. Saya itu kalau undangan, saya belum pernah pakai mobil. Saya kalau undangan pasti pakai motor. Nah, saya melihat seandainya rental mobil itu hari Sabtu sama hari Minggu adalah rental mobil yang sangat dibutuhkan oleh para pelanggan kita. Sementara kalau kita undangan itu hitungan hanya 1-2 jam. Saya lebih baik saya pakai motor. Karena kalau begitu kita undangan, pasti kita keluarkan uang, nah mungkin kita tidak nyumbang. Kemudian mobil hanya kita pakai 1 jam, kita bisa rugi 2 kali. Seharusnya kalau mobil Avanza kita dapat 300, dengan kita pakai mobil undangan, kita kehilangan uang 300.000, hanya kita pakai 1 jam. Jadi bagi para rental mobil yang masih mobilnya masih sedikit, saya tidak sarankan saat undangan memakai mobilnya, apalagi di hari-hari hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya, manajemen keamanan, pasanglah GPS yang andal. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kamu usaha rental mobil harus pasang GPS. Kalau tidak mau pasang GPS, jangan usaha rental mobil. Yang keempat, masuk organisasi yang membuat usahamu menjadi maju. Saya mendengar di sini sudah masuk RCI, ya, Rencar Indonesia, itu sangat bagus. Kalau memang itu membuat usahamu maju, kamu masuk. Begitu juga komunitas rental mobil yang ada di sini masuk, dan begitu juga dengan BRN. Tujuannya adalah makin banyak silaturahmi, makin memperbanyak rezekimu. Lebih dekat pasti lebih bermanfaat dan kamu lebih dikenal. Itu sudah pasti. Lainnya nanti kalau Anda bisa jalan, bisa seperti yang saya utarakan tadi, Anda akan bisa jadi usaha jalan, pengusahanya bisa jalan-jalan. Baik saudara-saudaraku, nanti pada tanggal 22 Oktober 2022, BRN akan mengadakan HUT BRN yang kelima di Kota Batam. Harapan saya, saudara-saudaraku yang di Palu ini akan hadir di Batam, karena akan dihadiri oleh 1.500 pengusaha rental mobil dari Sabang sampai Merauke. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya hari ini, saya akan mengenalkan dulu beberapa saudara-saudara yang hadir, yang ikut tur di Sulawesi. Yang pertama adalah sekjen saya dari Yogyakarta, yaitu Bapak Petra Aulia. Silakan berdiri. Ini adalah sekjen saya dari tim 22. Kemudian dari divisi Diklat, yaitu Bapak Arif Nandi, yaitu juga Ketua Umum BRN yang pertama. Kemudian dari divisi Rohani, yaitu Bapak Arif Pandawa. Kemudian dari divisi Humas, yaitu Bapak Yono dari Bali. Kemudian dari divisi tim 22 dari Pak Iksan, silakan. Kemudian Pak Andika dari divisi Humas juga. Saudara saya dari Medan yang ikut tur Sulawesi. Ini ada saudara kita dari Medan. Ya, harusnya 2 orang, 1 orang lagi mana? Ah, itu 2 orang. Kemudian saudara kita dari Batam yang akan menjadi tuan rumah HUT BRN yang kelima, Bapak Jeki. Kemudian saudara kita dari Padang, Pak Korda dan
Korwil, ya 2 orang ya. Kemudian dari DKI Jakarta, Wasekjen, Pak Boim mana? Oh, hari ini kebetulan Pak Boim ulang tahun ya. Semoga panjang umur, rendah rezeki. Ya, tepuk tangan buat Pak Boim ya. Mungkin karena ulang tahun jadi hari ini nggak datang. Kemudian dari Jawa Barat, silakan berdiri. Ya, ini adalah Korwil dan Pak Senat dari Jawa Barat. Kemudian dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, ya Pak Sekjen doang ya. Kemudian dari Jawa Timur, silakan dari Jawa Timur. Nah, ini dari Jawa Timur. Kemudian peserta roadshow yang terbanyak yang hadir yaitu dari Bali, silakan. Nah, ini saudara kita dari Bali ya, luar biasa hadir. Dan tak lupa saya perkenal juga saudara kita yang dari Makassar, alhamdulillah telah mengantarkan kami. Silakan berdiri Pak. Nah, ini saudara kita yang dari Makassar. Ya, dengan Pak Koranya. Baik, saudara-saudaraku, sebagai penutup saya beri sedikit pantun. Mengajilah seperti kutu buku agar menjadi anak solehah. Terima kasih saudaraku di Palu, sambutannya luar biasa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata dari rekan-rekan Palu sudah menyiapkan penghargaan khusus untuk Bapak Ketua Umum Sulaiman Suti. Ini adalah mendapatkan penghargaan. Baik, terima kasih untuk Korda Palu. Berikan tepuk tangan. Beren, 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 beren. Baik, masih semangat ya. Oke, kita masih ada satu lagi, yaitu pemaparan bagaimana SOP rental yang aman. Mana ada yang mungkin akan disampaikan dari divisi diklat, karena ini sangat penting buat pengusaha rental gimana usahanya biar cepat autopilot, tapi juga harus diperhatikan. Ada 15 kesalahan yang nanti akan disampaikan. 15 kesalahan pengusaha rental yang bisa cepat bangkrut. Bagaimana biar usaha rentalnya itu tambah maju dan pengusahanya bisa jalan-jalan. Berikut company profile dari divisi diklat.
mobil, betul. Terus sisi berpenampilan. Penampilannya oke. Artinya penampilannya mantap lah. Ya, penampilannya oke ya, bagus, cocok untuk nyewa mobil. KTP-nya juga kelihatan asli. KTP-nya kelihatan asli. Baik. Yang paling sangat fatal itu yang order yang mendadak itu. Mendadak. Yang on the spot itu. Jadi order mendadak kasusnya ada juga ya. On the spot itu kadang-kadang Baik. dia tidak mau membayar melalui transfer. Dia sering melakukan pembayaran cash, nggak mau transfer. Makanya itu baik. yang sering tadi. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Mudah-mudahan rentalnya terus jadi juara dan mudah-mudahan tidak ada kasus lagi. Terima kasih sudah berbagi sedikit dengan teman-teman dan menceritakan. Baik, terima kasih. Ya, demikian teman-teman bukan cerita bahagia sih sebenarnya. Sebenarnya cerita pilu dari Om Ajik sama Pak Joko dari Cirebon. Jadi sekali lagi beliau tadi menyampaikan kenapa bisa terkena arus di mobil ya, penyewaan kasus mobil. Kami dari divisi Diklat bukan menggurui, tapi memberikan gambaran yang kira-kira ideal. Karena jangan dikira, saya juga pernah kena kasus. Teman-teman di tim 22 juga sudah pernah kasus. Mobil saya juga ada yang hilang, ada yang nggak kembali. Ya, mobil teman-teman tim 22 yang pengurus BRN juga banyak yang mobilnya hilang. Om Andika kemarin cerita kalau teman-teman lihat tasnya Om Andika. Om Andika mana Om Andika? Ah itu, kalau teman-teman lihat Om Andika, tasnya itu isinya kunci mobil. Dia bawa kemana-mana. Tapi kunci mobilnya yang hilang. Jadi dia kalau keluar kota kemana ngelihat mobil yang sama dengan mobilnya, dia selalu pencet tuh kunci mobilnya. Dan ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi itu perjuangan beliau. Mobilnya hilang kalau nggak salah 12 unit dan mobil mewah semua. Jadi sekali lagi di sini kita coba menginventarisir kasus-kasus yang pernah terjadi di teman-teman Booster Rencar Nasional dan di teman-teman rental sekalian. Terus kita data, kita cari solusinya kira-kira bagaimana dan kita cari permasalahan akar masalahnya ada di mana. Ya, saya Arif Maigarasi, saya di kepimpinan Bang Sulaiman Zuhri, saya diminta ditunjuk sebagai divisi Diklat BRN. Ini pool rental saya di Jakarta, di Joglo. Silakan aja kalau teman-teman ke Jakarta, Google Map aja pusat sewa mobil Maigarasi. Insya Allah nanti kita terima dengan baik di pool kami di Jakarta. Awal berdiri BRN, mungkin tadi Bang Sulaiman sudah sampaikan, kita 22 Oktober 2017 di Balai Okasa Hotel di Tangerang. Nah ini jumlah waktu itu kita bikin acara seminar. Acara seminarnya namanya kita bikin seminar kasus rental mobil Indonesia. Kita masih belum punya nama BRN waktu itu. Nama kita masih pengusaha rental berkumpul. Kita bikin acara seminar. Waktu itu dihadiri oleh 120 orang seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Waktu itu kita membahas masalah permasalahan kasus di rental mobil. Nah, ini Pak Sulaiman Zuhri, Pak Ketum kita juga hadir, beliau hadir sebagai narasumber, ya, sebagai narasumber. Kemudian ada juga narasumber dari kepolisian, dari Baraskrim waktu itu, yang menceritakan banyak kasus mengenai kasus-kasus mobil. Ya, ini teman-teman kita di tim 22 yang hadir, ada Pak Iksan, Pak Arif Pandawa, Om Andika, itu hadir di acara tersebut waktu kita pembentukan pertama BRN. Teman-teman, kita tadi Bang Sule menegaskan bahwa untuk pengusaha rental mobil diusahakan bisa menjadi pengusaha rental yang juara, ya, adalah juara rental mobilnya aman, nyaman, pengusahanya bisa jalan-jalan. Itu tagline-nya dari Pak Sulaiman Zuhri, gimana kita bisa menjadi benar-benar terlihat juara. Ini step-step dasar nih, step-step dasar untuk mempunyai kemampuan supaya bisa menjadi rental juara. Ini step-step dasarnya di Booster Rencar Nasional. Step 1 itu rental waktu belum masuk di BRN warna merah. Kemudian setelah masuk di BRN, otomatis teman-teman udah langsung naik ke nomor 1, ya. Terus akan naik terus ke 2, 3, 4 karena akan banyak sekali diklat-diklat yang akan dibuat oleh tim 22. Teman-teman, kita di sini kalau tadi baca dengar kasus dari Pak Joko
dari Cirebon dan Pak Ajik dari Bali, kasusnya lebih banyak adalah sewa lepas kunci, ya, sewa lepas kunci. Tapi bukan berarti juga sewa dengan pengemudi juga aman, belum tentu aman ya, karena kalau di Jakarta itu, ya kalau kita lihat contoh kasus Gokar, Grabcar, mobilnya supirnya dibius, mobilnya diambil oleh penumpangnya, itu contoh dengan pengemudi. Nah sekarang kita coba dengan sewa mobil lepas kunci. Beberapa kesalahan fatal, ini yang teman-teman tadi mungkin, nah ini yang kita kumpulkan nih teman-teman, dari semua kasus yang pernah kita terima, yang pernah kita dapatkan laporan, kita kumpulkan akar masalah kasusnya itu apa, sehingga unitnya terkena kasus kejahatan. Kita catat ada 15 kesalahan pengusaha rental mobil, sehingga mobilnya masuk dalam kasus jual putus atau 3D. Nah ini dia, ya. Yang lain dengan SOP yang berbeda. Jadi kadang-kadang di situ juga terjadi kasus, ya, rent to rent nomor 1. Nomor 2-nya orang dekat. Tadi kalau cerita Pak Joko, cerita Om Ajik adalah orang-orang yang sekitar dia tuh. Bisa tetangganya, bisa saudaranya, bisa siapa aja. Padahal disewa lagi oleh orang lain, sehingga kita tidak tahu siapa yang sewa. Ya. Kemudian yang nomor 3-nya adalah order dadakan. Rata-rata order mendadak. Kenapa mereka minta mendadak? Karena mereka tidak mau untuk jauh-jauh hari. Kalau jauh-jauh hari kan mereka di surveinya ada waktu. Mereka akan mencoba order yang akan dadakan. Bisa minta hari ini untuk nanti siang, atau nanti sore, atau nanti malam. Itu order dadakan. Kemudian ada lagi penampilan. Penampilan tadi juga disampaikan Om Ajik, penampilan rapi. Om Joko juga menyampaikan bawa tamunya, bawa mobil kantor, rapi, apa segala macam, ternyata ya itu dia penampilan kita terkecoh. Kemudian pembayarannya cash. Teman-teman, kenapa kita selalu minta pembayarannya harus pakai transfer? Karena biar ada jejak digitalnya. Jejak digitalnya artinya ada jejak bukti transfer. Ya. Kalau kita pembayaran cash, rata-rata orang sewa mobil yang mau ngaco ya, dia nggak mau tuh bayaran cash. Dia datang langsung bayar, nggak mau dengan transfer, dia langsung bayar dengan cash. Kemudian dia langsung datang ke pool. Datang ke pool, biasanya dia telepon, saya langsung ke pool aja, saya bawa duitnya. Teman-teman kebetulan hari itu di pool juga lagi tungguin ya sama orang leasing. Ya, ada orang leasing yang udah telat 3 hari ini kita nggak bayar leasing, ditunggu. Tiba-tiba ada orang datang mau bawa duit kontrak. Nah itu teman-teman pasti tergoda tuh untuk menyewakan mobil tersebut sehingga melupakan SOP, sehingga dikasih. Ya, nah itu dia datang ke pool. Kemudian survei tanpa cross check. Artinya gini, kalau teman-teman disewa mobil sama seseorang dari mana aja gitu, itu harus cek, bukan hanya langsung datang ke rumahnya waktu survei, tapi datang ke sekitarnya, ke tetangganya atau ke Pak RT. Tanya tuh sama Pak RT sama tetangganya gimana yang bersangkutan bergaul di dalam lingkungan RT tersebut. Kalau RT-nya atau tetangganya bilang, oh orang itu kemarin ada yang marah-marah, datang, ada yang nyariin atau banyak, hati-hati ya, itu udah poin kita. Jadi kita jangan langsung datang ke penyewa, tapi tanya dulu ke sekitar tetangga-tetangganya si penyewa kita. Kemudian ada lagi sewa pribadi bulanan. Ini banyak sekali sewa pribadi bulanan. Setelah sewa bulanan, unitnya selalu bertambah. Jadi udah nyewa mobil ini dia nambah lagi. Biasanya apa? Kalau kayak gitu, biasanya dia sewa yang ini, dia ambil duit lagi untuk sewa mobil lain, dia ambil lagi untuk sewa mobil lain, sehingga berputar banyak unitnya. Jadwal pemakaiannya molor, yang harusnya selesai sekarang, hari ini, atau besok, dia manjang. Bisa nambah 2-3 hari, bisa nambah seminggu, atau dia bisa perpanjang orderannya. Kemudian lagi, analisa user. Analisa user tadi, seperti tadi. Kita sebenarnya bisa tahu sih karakteristik calon penyewa kita dari mana. Dari cara bicara, dari penampilan, juga bisa dari hal-hal lain yang kita bisa analisa. Dari analisanya user. Kita bilang, ini yang nomor 13, kenapa saya kasih angka 13? Karena 13 angka sial. Kita
kita anggap kalau unit tanpa GPS, kita anggap itu sial, ya. Jadi jangan coba-coba sekali unit tanpa GPS. Tidak cek pergerakan GPS. Walaupun unit sudah dipasang GPS, teman-teman sering lihat tuh mobilnya di mana, mobilnya ngapain, mobilnya hidup atau enggak. Karena kadang-kadang kita mati GPS ya, kita di cut off GPS-nya kita nggak tahu. Karena ada beberapa provider GPS, dia tidak memberitahukan kalau GPS-nya mati, kecuali kita tanya. Alhamdulillah di teman-teman BRN kita sudah ada GPS-GPS yang memang berkualitas, yang sesuai keinginan kita para pengusaha rental mobil. Yang ke-15 yang terakhir adalah yang tadi seperti disampaikan Pak Sulaiman Juhri, tidak ikut organisasi. Artinya kalau ada apa-apa kerjain sendiri. Kalau ikut organisasi paling tidak kita bisa tahu banyak dan kita bisa belajar banyak antara teman-teman organisasi yang kita ikuti. Nah kemudian bagaimana sih caranya agar bisa terhindar dari kasus kejahatan rental tersebut? Nah teman-teman bisa lihat seperti ini. Kita pakai 4 data plus 5 sempurna. 4 data apa aja sih yang harus disiapkan penyewa ke kita, gitu ya. Kalau saya biasa sampaikan seperti ini, kita kasih pertanyaan hal-hal yang hanya bisa dijawab oleh orang yang benar. Artinya orang itu kalau benar, kita tanya dia tidak akan merasa nggak mau jawab, dia akan jawab karena dia merasa benar-benar mau sewa. Mereka nggak akan masalah, ya. Datanya adalah 1 data pribadi. Data pribadi seperti biasa, KTP, SIM, apa segala macam. Nah ini sekali lagi di sini ada analisa user, KTP-nya dicek, valid, asli atau tidak. Nanti kita ada aplikasi aplikasi BRN ya. Kalau dari teman-teman masuk mungkin nanti di acara HUT BRN akan kita demokan semua mengenai aplikasi BRN. Sekalian kita launching aplikasi tersebut, itu bisa ngecek kalau KTP-nya palsu, ya. Kemudian data pribadi, data kantor. Kenapa kita minta data kantor? Karena kalau orang mau nyewa mobil kan harus ada duitnya. Dari mana dia duitnya? Tentu ada pekerjaannya. Tentu kita harus tanya, pekerjaannya apa sih? Ya, data kantor. Data kantor itu biasanya kalau dia pegawai negeri atau apa kita tanya di bagian apa, divisi apa, kepalanya beliau siapa, atasannya siapa. Kalau sekali lagi, kalau mereka mau sewa benar, mereka tidak akan tanggung untuk menjawab. Ya. Data medsos, ini yang sering kita lupa. Data medsos kita biasanya harus sering tanya. Kenapa? Seperti contoh paling gampang adalah Facebook. Teman-teman kalau punya klien, punya Facebook, minta Facebooknya. Terus kemudian teman-teman bisa analisa di Facebook itu dia ada interaksi nggak? Ada di komen nggak sama teman-temannya? Ada di foto, di tag nggak bareng-bareng? Kayak seperti kita nih ngumpul-ngumpul nih teman-teman kita di BRN, kumpul, dia tag ke Facebook, ada diri kita, dia tag nama kita. Berarti di situ ada komunikasi antara teman-teman. Jadi GPS-nya jadi Facebooknya bukan Facebook anyep kita bilang, yang hanya cuma pertemanannya berapa orang, hanya cuma Facebook untuk itu. Jadi kita bisa lihat tuh, analisa Facebook, analisa di media sosial. Terakhir adalah data bank. Data bank, ya kita minta dia pembayaran cash, kita minta ATM-nya, mereka punya rekening di mana, apa segala macam. Kalau dia punya kartu kredit, lebih bagus. Artinya sudah pernah disurvei. Jadi kita nggak perlu survei kalau dia punya kartu kredit. Tapi dilihat juga kartu kreditnya masih on atau masih aktif ya. Tentu itu lebih bagus kalau dia punya kartu kredit. Jadi ini dasar 4 data yang harus kita minta minimal ya. Kemudian ada yang kita bilang 5 sempurna ya, tadi survei dengan benar ya. Dan inilah yang sering kita lakukan di teman-teman rental mobil, teman-teman BRN, di mana kita bisa juga sering kasih info-info kita melalui YouTube. YouTube kita ada YouTube BRN, dan kalau saya pribadi ada YouTube namanya My Garasi Kingdom. Di situ kita biasa isi pengarahan-pengarahan atau cerita-cerita mengenai usaha rental mobil. Teman-teman gini, jadi ini penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menjadi acuan teman-teman. Bisa punya gambaran teman-teman. Karena banyak sekali yang nanya, saya punya sewa mobil 99,9% order saya adalah lepas kunci. Mereka tuh selalu tanya, kalau teman-teman yang berteman sama di Facebook saya, itu kan My Garasi pusat sewa mobil lepas kunci, tanpa survei, proses cepat, gak ribet. Tuh mereka nanya tuh, kok bisa sih mas, tanpa survei, proses cepat, gak ribet. Gini, saya ini main usaha rental mobil, alhamdulillah sudah cukup lama, dan kita juga sudah cukup, dan kita juga punya pengalaman hilang. Jadi hampir 20 tahun juga sama seperti
Pak Ajik, itu yang kita jalani. Jadi kita bisa take lead tanpa survei, proses cepat gak ribet, itu karena kita menganalisa sebuah permasalahan selama 20 tahun itu sehingga ketemu kira-kira yang ideal. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah yang menurut kita ideal. Belum tentu benar menurut teman-teman, tapi bagi kita ideal dan saat ini itu yang kita gunakan dan alhamdulillah banyak rekan-rekan di BRN juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi sekali lagi itu kira-kira penyampaian singkat saya di acara hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat tambahan informasi. Bang Iwan, unitnya ada berapa? 8 sekarang. Motivasinya dan harapannya untuk BRN ke depannya seperti apa? Gaspol. Gaspol, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, masih semangat. Perkenalkan, nama saya Yulianti, rental CV Mikomotor Abadi Rental, jumlah unit 11. Sebentar, harapannya di BRN ke depannya seperti gimana di Sulawesi? Tanggapan untuk saya, kebetulan kami terbentuk hari ini, tanggapan saya semakin besar, kuat, kokoh, dan juara. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud dari CV Rental Igra Palu, jumlah unit 15. Oke, tepuk tangan. Ada harapannya untuk BRN ke depannya di Kota Palu pada khususnya? Seperti slogannya, kompak, kuat, juara. Oke, tepuk tangan. Ayo, berikutnya next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya Agus Dwi Afandi dari 35 Renkan. Jumlah unit 11 unit. Oke, ada harapannya untuk BRN ke depan? Untuk harapan BRN semakin kompak, kuat, juara. Oke, terima kasih. Next. Waalaikumsalam. Saya Setio dari Resmi Renkan Palu. Unit 2 unit. Harapannya? Semakin kompak, juara. Iya, siap. Pasti 2 unit besok bertambah lagi ya. Oke. Lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua para relawan BRN Senusantara. Nama saya Fadli Lamanggona dari Owner Rental Mutiara 2, CP Mutiara 2. Motivasi saya, semoga teman-teman yang ada di Koril dan Korda semakin kuat, semakin kompak, dan BRN semakin juara. Oke, tepuk tangan. Ayo berikutnya, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi, saya dari Owner CV Putra Bone. Jumlah unit sekarang 12 unit. Wow, tepuk tangan. Harapan untuk kedepannya untuk BRN Korda Sulteng semoga semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yusran dari Rental Seran Armada. Jumlah unit 7. Oke. Ada motivasi dan harapannya untuk BRN ke depan? Harapannya semoga dengan adanya BRN silaturahmi semakin terjalin dan lebih maju lagi untuk rental di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad dari CV Madika. Jumlah unit 11 unit. Dan harapannya untuk BRN? Makin kompak selalu. Oke, terima kasih. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uun dari Rental Anugrah. Unit 5. Kedepannya makin sukses. Oke, terima kasih. Ayo berikutnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agung. Agung. Jangan gemeteran, relax Pak, relax. Gemeteran banget, relax Pak. Oke. Ya, nama saya Agung. Nama rental Agung juga. Agung Rental. Agung Rental. Oke, siap. Jumlah unit? Unit 7 unit. Oke. Iya. Tepuk tangan. Ayo berikutnya. Terima kasih ya. Berikutnya. Next. Siapa lagi yang belum? Ayo, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Nama saya Ardiansa, nama rental Mitra Sahabat Palu Barat. Jumlah unit 5 unit.
Harapan saya semoga makin sukses selalu. Oke. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gising Icing, rental Megatrans Zadiva Palu. Oke. Jumlah unit 7 unit. Kesannya dan untuk kedepannya BRN semakin kuat, kompak, jaya selalu, semakin solid lah kita semua. Oke. Mantap. BRN, bring back our car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deng Muang dari Rental Ocin Palu. Jumlah unit 5 unit. Harapan saya Pusat Rental Car Indonesia semakin di depan. Nemaika. Oke. Berikutnya. Nama saya Muhammad Iksan dari Rental Alam Raya. Jumlah unit 15 unit. Harapan saya buat BRN, semoga BRN makin maju. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Anto dari Rental Mobil Sahabat Palu. Jumlah unit 14 unit. Harapan sukses bersama. Terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimin, rental Pita Rental. Unit 4 saja. Depannya ya share semakin maju. Ayo, lagi. Tunggu, ada satu ownernya nih lagi sembunyi nih. Siapa yang belum? Ini kita punya uang haji nih. Ayo jangan sembunyi. Kalau teman-teman sembunyi, nanti gimana caranya mau ngumpul, gimana mau caranya eksekusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Bukhari. Ini ada berapa? Sedikit saja. Sama gas ini. Terima kasih. Oke, sudah habis. Sudah habis. Saya mengundang Ibu Yulianti sebagai Sekretaris Korda Palu untuk ke depan. Oh, Sulteng ya, Sulteng langsung Sulawesi Tengah. Naik ke atas panggung. Udah, jangan galau, semangat, kompak. Berikutnya saya panggil Haji Ju, Wakil Ketua Korda Sulteng. Dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon Korda Sulteng Asrudin dan Mua. Ayo, selamat datang. Oh, belum salaman, belum resmi. Silakan berdiri sendiri dulu. Saya mengundang untuk Bapak Ketua Umum Sulaiman Suri, Bapak Sekjen dan tim DPP semua naik ke depan. Baik, 1, 2. Oke, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, alhamdulillah di sore hari ini kami dari tim 22 sudah menerima nama dan data untuk menjadi Korda Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Baik, saudaraku, hari ini saya akan membimbing untuk sumpah jabatan untuk pengurus Pusat Renkar Nasional Korda Sulawesi Tengah periode 2022. Sebelum saudara dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya selaku Ketua Umum Pusat Rental Nasional akan menanyakan kepada saudara-saudari
selaku pengurus Korda Sulawesi Tengah terpilih periode tahun 2022 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus Korda Sulawesi Tengah tahun 2022? Siap. Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudari bersedia untuk melaksanakan tugas yang akan diamanahkan? Insya Allah. Pertanyaan ketiga, apakah saudara terpilih siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanah yang akan diemban? Siap. Setelah saudara-saudari siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik, dengan disaksikan bendera merah putih dan bendera organisasi serta para relawan BRN se-Nusantara yang hadir pada hari ini, apakah saudara-saudari pengurus Korda Sulawesi Tengah terpilih siap mengucapkan sumpah jabatan? Siap. Apabila saudara-saudari sudah siap untuk disumpah, maka ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Siap. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Akan mentaati peraturan. Agar mentaati aturan. Dan menjalankan kewajiban. Dan menjalankan kewajiban. Sebagai pengurus Korda Sulawesi Tengah. Sebagai pengurus Korda Sulawesi Tengah. Sesuai dengan tugas dan kewajiban. Sesuai dengan tugas dan kewajiban. Halo saudaraku relawan BRN Nusantara, alhamdulillah acara tur Sulawesi yang diadakan di Sulawesi Tengah di Palu sukses dan diikuti 150 relawan BRN se-Kota Palu. Berikut dari Korda Sulawesi Tengah. Saya siap menjalankan tugas dan sukses selalu. Korda Sulawesi Tengah akan hadir di acara HUT kelima Batam. Sukseskan BRN. Oke saudaraku, berikut adalah serah terima untuk tur dari Korda Makassar ke Korda Sulawesi Tengah. Kami dari Korda Sulawesi Selatan menyerahkan bendera estafet Roadshow ke Sulawesi BRN Nasional. Kami Sulawesi Tengah. Kami Korda Sulawesi Tengah siap melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo. Oke saudara-saudara, berikut kita akan melanjutkan perjalanan ke Gorontalo. Diikuti kurang lebih 100 relawan BRN Nusantara. BRN! Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing.